Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat token as atau ngecam dengan cara pakai busur token as, bukan busur dial di motor ya. Nah, untuk pemakaian ini kita memerlukan spidol, dan kita lanjut bagaimana caranya. Ya, pertama-tama kita temukan dulu top seperti ini, titik matinya. Nah, kedua kita tempelkan. Oh, sebentar. Kita bisa lihat di sini TDC, X timing open, in timing close, X timing close, dan open in timing. Jadi posisinya seperti ini. Nah, bagian overlap ada di sini. Jika semakin ke bawah in opennya, bagian sininya berarti durasi semakin besar, dan begitu juga ini, semakin ke bawah maka durasinya akan semakin besar. Kemudian yang X timing open, jika semakin ke atas maka durasinya akan semakin besar, dan ini juga in close, semakin ke atas maka akan semakin besar angkanya. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Kita posisikan seperti ini, lalu kita tandai mau di mana kita membuka X open. Misalkan kita mau buka di angka 45, berarti kita tandai seperti ini ke sini. Dan kita akan bikin in timing close nya ada di angka 40. Kita tandai seperti ini. Begitu juga ini. Kita akan open in timingnya, kita akan kasih di angka 25, tandai seperti ini. Kemudian ini juga kita tandai, misalkan kita mau di angka 20 atau 25, itu selera, kita tandai. Sudah kita tandai, hasilnya seperti ini, lalu kita tarik ke sini. Oh ya, ini adalah awal standar, ini standarnya titik sentuh ini. Titik sentuh token as standar ini. Nah, bisa dilihat ketika kita pakai busur derajat ini, kita menaikkan durasi, otomatis ada di bawah sini sedikit, tapi ini bergeser besar. Bisa diandalkan busur token as ini. Biasanya ketika di dial, dia akan akurat 80% atau juga bisa 100%, tergantung dari mesinnya. Sudah saya coba, saya membuat dengan cara seperti ini, kemudian saya dial. Ternyata hasilnya sama di mesin pertama, di mesin kedua itu beda, meleset 5 derajat.
Untuk klep standar di Mio overlap itu maksimalnya di angka 25 derajat. Kalau lebih dari itu di klep standar itu akan mentok. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara cara pemapasan? Kita papas awal dari sini, jangan menyentuh ini karena ini akan kita jadikan angkatan 0,15 ataupun 0,20 ataupun 0,10. Dari sini ke sini, jangan sampai sini, nanti kita akan membuat ram atau pendakian kecil. Nah, mengapa saya tidak langsung papas? Kebanyakan orang langsung papas ke sini, langsung dibikin bulat ke sini. Nah, kekurangan dengan cara pemapasan itu akan berakibat hilangnya ram, dimana noken as itu akan bersuara berisik dan tidak halus. Kemudian walaupun di setel rapat di 0,5 itu akan tetap ngelitrik atau berisik. Walaupun ininya rata, tidak cukup hanya dengan ininya rata saja, tapi harus ada pendakian kecil. Satu lagi, ini tidak boleh dipapas. Bagian ini tidak boleh dipapas. Jadi dalam pemapasan noken as, kita tidak dianjurkan menghitung pinggang. Kalau misalkan ini 21, nah suka ada orang, bang bikin pinggang 17, 18, 19, itu tidak bisa jadi ukuran. Dikarenakan walaupun ini angka 19, kalau kita menaikkan lipnya itu tidak akan sesuai bila kita pakai hitungan busuk jangka sorong ataupun sigmat dengan cara seperti ini. Dua satu dijerokkan lalu ke sini. Nah, ini tidak akurat. Nah, yang akurat itu dengan menggunakan dial dan dial base. Jadi pertama-tama sebelum kita papas, kita cari tahu dulu lipnya berapa, lalu kita mau tambahkan berapa. Oke. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham, dan ini dianjurkan video ini untuk yang mau sama-sama belajar. Jadi seperti itu. Kunci utama bagusnya noken as itu ya seperti ini. Ya, kalau misalkan di sini 0,15 pas titik ini, ketika kita dial, dia akan mengangkat sekitar 0,15. Berarti ini juga harus 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. Kalau misalkan 0,10, berarti di sini juga di titik ini harus 0,10, 0,10, 0,10, 0,10. Nah, itu jamin tidak akan gagal. Oh ya, satu lagi, ketika kita menandai, biasanya pada noken as dipasang di motor tanpa ada penggeseran, standarnya kan biasanya seperti ini ratanya. Kalau kita dipasang di motor pasti akan seperti ini. Nah, jadi disesuaikan saja, pokoknya disesuaikan. Cukup sekian belajar bareng saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang ingin bisa. Saya bukan mengajarkan, tapi saya hanya berbagi, karena di atas langit masih ada langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, comment, and like.